قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah video dari seorang Ustadz Aswaja yang membahas tentang praktek sholawat yang sambil joget-joget kaum muslimin ya. Dan penjelasan Ustadz yang satu ini kaum muslimin sangat bertolak belakang dengan penjelasan dari Idrus Romli, dengan fatwanya Idrus Romli yang sudah kita angkat kemarin. Ya, kalau Idrus Romli menyatakan bahwa sholawatan sambil jogetan itu nggak apa-apa, asalkan jogetannya itu yang laki-laki nggak sama dengan jogetan perempuan. Padahal pada prakteknya ya sama saja. Ya, jogetan laki-laki, jogetan perempuan ya sama saja, bedanya apa? Ya, tapi Ustadz yang satu ini ya justru menentang praktek sholawat dengan cara goyang-goyang sambil joget-joget ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin ya, jadi Ustadz ini kaum muslimin sedang melihat video seorang konten kreator yang mengkritisi praktek sholawat sambil joget-joget kaum muslimin ya, sambil goyang-goyang ya, dengan ekspresi-ekspresi, gerakan-gerakan yang ya mereka buat seragam lah kaum muslimin ya, tangannya bisa berbentuk love, berbentuk apa kayak gitu kaum muslimin ya. Dan sebenarnya ya banyak sekali kaum muslimin ya video-video yang dibuat oleh para konten kreator untuk mengkritik praktek-praktek sholawat yang seperti ini. Tapi ya sayang seribu sayang lah kaum muslimin ya, ternyata praktek-praktek sholawatan yang seperti itu bukannya semakin menghilang, tapi malah semakin menjamur ya, malah semakin ramai majelis-majelis yang seperti itu ya. Bahkan bukan hanya majelis sholawatan saja yang bergoyang-goyang, yang katanya majelis ilmu pun sekarang ditambah musik. Ya, bahkan kemarin viral Ikdam itu ditambah musik DJ malahan ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya, assalamualaikum sobat halal. Jadi gini sobat halalku yang mungkin baru berhijrah dan kalian bingung apakah seperti ini memang cara mencintai Nabi? Jawabannya salah. Tidak ada, kita pernah diajarkan seperti ini. Ya memang salah, memang salah. Bahkan kami yang sering mengikuti dari dulu, kami mengikuti sholawat seperti itu malah justru tidak ada yang unsur joget-joget seperti ini. Tuh kaum muslimin ya, tegas kaum muslimin. Ustadz ini tegas menyatakan yang seperti itu jelas salah. Ya, jelas salah. Jauh berbeda dengan Pak Idrus Romli. Ya. Kalau Pak Idrus Romli mengatakan apa? Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Yang penting jogetannya nggak sama dengan jogetan perempuan ya. Yang laki-laki jogetannya nggak sama dengan jogetan perempuan. Coba kita simak video dari Idrus Romli ya. Jauh berbeda dengan Ustadz ini kaum muslimin. Ada pertanyaan, Buya, bagaimana hukum baca sholawat atau zikir sambil berjoget-joget? Karena sebagian bilang bid'ah dan sesat. Yang jelas itu hukumnya tidak apa-apa. Yang penting yang joget laki-laki, yang jogetnya tidak menyerupai gerakan-gerakan perempuan. Tuh ya. Kalau Pak Idrus Romli nggak apa-apa kaum muslimin yang seperti itu. Yang penting yang joget laki-laki nggak menyerupai jogetan perempuan. Ya. Kalau menurut Pak Idrus Romli ini semuanya boleh kaum muslimin. Karena Pak Idrus Romli ini sedang cari jamaah. Ya. Karena Pak Idrus Romli ini di NU sendiri sudah ditinggalkan kaum muslimin. Ya, orang-orang Aswaja kan banyak yang meninggalkan Pak Idrus Romli. Ya, nyalonkan diri jadi ketua NU, ya nggak terpilih. Ya, jamaahnya kan pada hilang. Jadi Pak Idrus Romli berusaha bagaimana jamaah itu seneng sama dia. Jadi semuanya boleh. Ya.
perdukunan boleh, sholawatan ketimpringan boleh, jimat boleh, semuanya boleh. Supaya apa? Supaya banyak jamaahnya. Ya, tapi beda dengan ustadz yang tadi kaum muslimin. Kalau ustadz yang tadi jelas ya, dengan tegas menyatakan bahwa praktek sholawat dengan joget-joget itu salah ya. Coba kita lanjut video dari ustadz tadi kaum muslimin. Kita flashback sedikit ya. Misalkan yang mungkin yang tersohor, yang memaklumatkan acara sholawatnya seperti itu, satu yang kami tahu Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Yang kedua mungkin Habib Bidin Pekalongan ya. Dari dua beliau-beliau ini beliau melarang salawat dengan joget-joget itu melarang. Beliau selalu mewanti-wanti, mewaspadai, bahkan menasehati para jamaahnya, khususnya Syekh Hermania atau para muhibbinnya, itu jangan joget-joget ketika sholawatan. Itu harus dipahami dulu yang pertama. Nah kaum muslimin ya, kalau seperti ini wes sangel kaum muslimin. Di awal sudah benar ustadz ini mengatakan praktek sholawat dengan joget-joget seperti itu salah. Sudah benar ya. Cuma di sini ustadz ini menyebut nama Habib Syekh sama Habib Bidin. Ya. Kok kami nyesel kaum muslimin ya nyebut Habib ya. Ya Pak Syekh lah. Pak Syekh sama Pak Bidin ya. Katanya yang mempelopori sholawatan, ya majelis-majelis sholawatan itu mereka berdua, ya Pak Syekh sama Pak Bidin. Katanya mereka melarang untuk sholawatan sambil joget-joget. Apa iya mereka melarang praktek sholawat sambil joget-joget? Ya kalau kita lihat praktek sholawat dari Pak Syekh, dari Pak Bidin, ya sama saja, jogetan juga. Ya, coba kita lihat video ini kaum muslimin. Coba ya, sama ya. Ini jogetan juga. Lihat benderanya. Ya, banyak bendera dikibar-kibarkan, bergoyang ya. Ya meskipun jogetannya nggak sama dengan jogetan yang tadi yang di reaction sama Ustadz tadi kaum muslimin ya. Kalau jogetan tadi kan ada jogetan yang ngulek ya, jogetan yang ya macam-macam lah kaum muslimin ya. Kalau kita lihat jogetan-jogetan mereka ya macam-macam. Tapi pada intinya ya sama, berjoget juga ya. Ya mungkin mereka yang ke sholawat-sholawatan joget ya, jamaahnya Pak Syekh juga. Kemudian jamaahnya Pak Bidin juga ya. Karena majelis-majelis sholawatan ketimpringan ya asalnya dari mereka-mereka itu. Jadi jamaahnya ya sama saja. Mungkin karena dirasa ada majelis yang jogetannya bisa lebih enak lagi ya mereka datang ikut ke majelis yang jogetannya lebih bebas tadi kaum muslimin ya. Tapi pada dasarnya ya sama saja. Ya, kalau sudah sholawatan pakai musik ketimpringan di lapangan, laki-laki perempuan campur baur, ya resikonya ya mereka bergoyang, namanya pakai musik. Resikonya mereka berjoget ya. Kalau mau aman betul, ya nggak usah ada majelis sholawat itu, nggak usah ada. Karena ya nggak ada dulu, nggak ada Nabi Muhammad SAW, para sahabat berdakwah dengan pintu konser sholawat itu nggak ada. Kalau dakwah itu yang pertama dikenalkan itu ya dikenalkan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, sehingga ketika ada perintah, ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya mereka mau menjalankan perintah, meninggalkan larangan dengan cara yang benar. Masa dakwah langsung ke bab sholawat, ya konser sholawat, yang penting orang mau datang mau bersolawat sudah bersyukur. Ini metode dakwah dari mana? Ya. Apalagi kalau kita lihat tadi ya di panggung ya Pak Syekh itu kan ngelempar buah kaum muslimin, ngelempar buah ke jamaahnya, dan itu sama persis yang dilakukan oleh Bidin. Ya, coba lihat video dari Pak Syekh dan juga dari Pak Bidin ini. Sama. Mereka melemparkan buah dikasihkan ke jamaahnya yang ada di bawah. Coba, apa yang seperti itu mengajarkan adab yang bagus namanya. Ngasih buah ke jamaah dilempar. Ya nanti jamaahnya ngasih buah ke Habibnya dilempar juga.
Ngasih buah ke gurunya dilempar juga, ngasih sesuatu ke gurunya dilempar juga. Dan naudzubillah min dzalik, nanti pas di rumah ngasih sesuatu ke orang tuanya dilempar juga. Dengan alasan apa? Itu untuk keakraban antara guru dan murid, antara anak dan orang tua. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau dikatakan Pak Syekh dan Pak Bidin melarang untuk joget-jogetan, itu bullshit, omong kosong. Ya. Kalau memang dilarang sholawatan sambil joget-joget, ya sholawatan jangan pakai ketimpringan. Loh, sholawat itu kan amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Tapi kan caranya bukan dengan ketimpringan seperti itu. Ya. Sholawat yang paling baik, yang paling afdol, itu nggak bisa kita pungkiri. Sholawat yang paling baik adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan nama sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau lafaz-lafaz yang lain yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, terlebih di hari Jumat kita disunnahkan untuk memperbanyak sholawat. Tapi kan sholawat yang paling afdol itu sholawat yang diajarkan Nabi. Ajak mereka untuk mengamalkan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajak mereka supaya memperbanyak membaca sholawat. Bukan sholawatan ketimpringan yang seperti itu. Ya, pakai musik. Bukan. Ya. Kalau mengajak mereka sholawatan, pakai konser, pakai musik, ya sudah, resikonya joget sudah. Namanya pakai musik, resikonya joget. Ya, entah jogetnya seperti apa, yang jelas resikonya mereka joget. Ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin, dari Ustadz tadi kaum muslimin. Karena memang sholawat itu harus dengan akhlak dan adab. Jika di luar itu, kemudian ada yang mengadakan sholawatan dengan joget-joget seperti itu, maka jangan diklaim semuanya, kok sholawatan itu mesti joget-joget. Itu salah. Al-Fakir, saya pernah ceramah di panggung seperti itu. Dan mohon maaf, memang itu menjadi PR saya. Ketika saya ceramah, itu tidak ada yang merhatikan. Yang kedua, banyak ikhtilatnya. Justru kalian yang menghadiri sholawatan, hendaknya kalian lebih memperhatikan kiainya yang mauidhah. Lebih memperhatikan seorang ulama yang menyampaikan nasihat ilmunya. Itu lebih penting. Karena sholawat ini aslinya dulu para santri-santri itu mengadakan hanya untuk peringatan-peringatan saja. Untuk haflah-haflah saja. Untuk magnet saja. Untuk uslub dakwah saja. Maknanya untuk menarik jamaah agar tertarik untuk masuk ke majlis itu. Jadi misalkan kalau dikatakan itu salah, ya itu salah. Dan kami pun menyayangkan ada seperti itu. Jadi untuk Ananda Ustadz siapa tadi? Erlangga. Mohon maaf Mas, saya juga menentang itu. Dan mari kita sama-sama berdakwah di jalan Allah. Tapi janganlah di akunnya antum ini, saya lihat semuanya bahas tentang kejelekan NU. Kamu kalau pengen lihat NU, itu jangan lihat yang jelek saja. NU itu ibaratkan rumah. Ada ruang tamu, ada ruang TV, ada kamar, ada WC. Ya. Kalau kamu lihat WC-nya saja, yuk, itu tidak baik. Rumah itu seperti satu bangunan. Kalau kamu pengen lihat, ya lihat rumahnya yang bagus. Lihat kamar tamunya. Jangan lihat WC-nya. Itu yang penting yang harus kita pahami. Banyak kiai-kiai kita dari dulu, dari zaman penjajahan, mereka Masya Allah tekun dengan santrinya sampai melawan penjajahan, bahkan sampai melahirkan ulama-ulama besar zaman dulu. Bayangkan ulama Indonesia ada yang menjadi mufti di Arab. Itu didikan guru-guru kita zaman dulu. Mungkin kalau misalkan ada yang bisa kita diskusikan, mari kita diskusi bareng-bareng. Mungkin saya ada yang salah. Intinya saya tidak menyalahkan Mas Erlangga. Kita sama-sama dakwahkan yang baik lah, apa yang telah dibawa Rasulullah. Dan saya yakin Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga, beliau misalkan hidup di zaman sekarang, saya tidak tahulah seperti apa perasaan beliau. Sebagaimana yang telah diunggah di Instagramnya Lora Ismail Al-Khalili. Itu kalian bisa baca di sini. Itu saya anjurkan untuk baca bagaimana beliau meluapkan dengan tulisannya
dan beserta nasihat-nasihat yang beliau ungkapkan di sana. Nah, kaum muslimin ya, sebenarnya Ustadz ini mengakui bahwa konser-konser solawat itu isinya mudorot, kaum muslimin. Ya, isinya mudorot, ikhtilat dan sebagainya. Ya, bahkan ketika dia ceramah itu nggak diperhatikan. Loh, karena memang orang yang datang ke konser solawat, ya majelis-majelis yang katanya majelis ilmu tapi ada ketimpringannya, mereka itu bukan mau cari ilmu. Bukan. Mereka mau seneng-seneng. Mau seneng-seneng. Biar bisa jogetan, kumpul dengan laki-laki perempuan campur baur, bisa senggol-senggolan, ya. Ditambah lagi biasanya ada artisnya juga, ya. Itu tontonan gratis buat mereka. Mereka seneng dengan yang seperti itu. Bukan mereka datang pengen cari ilmu. Enggak. Ilmu apa yang didapat dari konser-konser solawat macem solawatnya Pak Syekh, Pak Bidin, Ali Gondrong, majelisnya Ikdam. Ilmu apa yang mereka cari? Wong mereka datang ke sana disuguhi musik, ya, ketimpringan. Bahkan ada yang sampai ada artisnya, gratis pula. Apanya kalau nggak seneng? Seneng lah mereka. Ya, kalau ada ceramah, nggak akan datang. Nggak akan datang. Ya sama dengan majelis-majelis yang lain itu sebenarnya seperti itu juga, kaum muslimin. Yasinan, tahlilan, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi. Mereka senengnya itu ya ketimpringan. Senengnya ketimpringan, kemudian cuma kumpul-kumpul ada makanan. Cuma itu. Kalau mau cari ilmu, ilmu apa yang didapat dari acara perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahlilan, yasinan. Wong mereka sendiri setelah acara itu juga nggak pernah ke masjid. Bahkan banyak yang nggak nutup aurat, nggak sholat. Dan itu real. Dan itu real. Ya. Dan yang menarik, ya, yang menarik kaum muslimin, ya, di ujung video, ya, beliau meminta kepada konten kreator yang dia reaction, ya, Airlangga tadi, ya, supaya janganlah bahas-bahas keburukan NU, ya. NU itu ibaratnya kan rumah, ada ruang tamu, ada ruang dapur, ada WC dan sebagainya, ya. Jangan lihat WC-nya. Lihat tempat yang lain juga, ya. Ada kok banyak orang-orang NU yang baik-baik. Iya, sebenarnya iya kaum muslimin, ya. Kami akui di NU insya Allah masih adalah orang-orang yang sehat, waras, cerdas, masih ada kaum muslimin. Tapi yang jadi masalah orang-orang seperti itu terkalahkan dengan orang-orang yang nggak beres tadi, yang sholawatan ketimpringan. Ya sekarang cobalah lihat, ya majelis-majelis yang nggak jelas itu, kan dipuja-puja sama tokoh-tokohnya NU. Miftah, sudah jelas Miftah itu ceramahnya seperti apa, ya, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang ya jorok, yang capul, ya, itu dikeluarkan sama Miftah. Tapi ketika dikritik, ya, apa kata tokoh-tokoh NU? Ya, itu aset bangsa. Ya, Miftah itu luar biasa, aset bangsa. Bahkan ada yang menyebut wali, ya. Kemudian kalau kita lihat Ikdam, ya, tokoh-tokoh NU itu deket Ikdam tuh, banyak tuh yang deket Ikdam. Bahkan muji-muji Ikdam luar biasa, majelisnya rame, bisa mengumpulkan orang dari semua kalangan. Nggak semua orang bisa seperti itu. Dipuji, ya. Ya memang nggak semua NU, ya, itu kelakuannya seperti itu. Tapi yang kelakuannya seperti itu NU semua, ya. Seperti itu, ya. Ya, tapi ya kita dukunglah, ya, ustadz-ustadz yang model seperti ini kaum muslimin. Ya kalau bisa ya yang seperti ini harus berlepas diri dari majelis-majelis yang seperti itu. Karena majelis-majelis seperti itu yang rusak. Ya. Termasuk majelisnya Syekh, majelisnya Bidin, itu merusak. Bibitnya itu di sana. Ya, apalagi sudah jelas-jelas diakui mereka itulah yang mempelopori adanya majelis-majelis sholawatan yang seperti itu. Bibitnya dari mereka. Bibitnya dari mereka. Ya, mereka yang memulai. Kalau mereka nggak memulai, nggak akan ada majelis-majelis yang nggak jelas seperti majelisnya Ikdam, majelisnya siapa lagi lah yang sholawatan ketimpringan, majelis-majelis yang pakai musik, ya. Kan seperti itu, ya. Dan kalau sampai ustadz-ustadz yang seperti ini, ya, berikrar di hadapan umat, ya, kalau berani tak acungi jempol, berani berikrar kami berlepas diri dari majelis-majelis yang seperti itu, kemudian mengajak umat untuk meninggalkan majelis-majelis yang seperti itu, kami acungi jempol, ya.
Itu biasanya orang yang nggak gila terhadap dunia kalau seperti itu. Ya. Karena apa? Karena siap ditinggal jamaahnya, bahkan dihujat oleh jamaahnya sendiri. Dia siap demi untuk menegakkan kebenaran. Ya, jangan seperti Idrus Romli. Ya, ketika jamaahnya mulai sepi, ya sudah mulai. Ya, semua diperbolehkan, dukun boleh, ngalah barokah ke kuburan boleh. Ya. Karomah Ba'alawi yang mi'raj sehari 70 kali dibenarkan. Sholawatan ketimpringan, joget-joget dibenarkan. Semua dibenarkan. Dan itu apa tujuannya kalau bukan untuk supaya jamaahnya nambah? Ya, lagi-lagi ujung-ujungnya ya perkara dunia. Supaya tetap dianggap, oh tokoh hebat. Ya. Tapi mungkin lama-lama Pak Idrus Romli ini juga ya terlihat di majelis ketimpringan. Ya, mungkin lama-lama juga punya majelis ketimpringan demi supaya jamaahnya banyak ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.